Selamat pagi. Pagi, harinya Kamis, tanggalnya 2. Terus kita punya jadwal ya sama Mbak Stun, belajar teknologi dan tradisional. Tradisionalnya bukan mapping drill sama buat api unggun. Bagaimana cara menghidupkan api, bagaimana cara membuat ketika kita outbound atau pramuka. Anda silakan lihat di YouTube di 1438 mapping drill punyanya Stun dari Dan. Di situ kalian bisa belajar banyak sekali ilmu, mulai dari yang tradisional hingga teknologi hingga menulis apa gitu. Di situ Anda bisa melihat di link-linknya beliau di 1438. Jangan lupa cara membuat sejarahnya blender itu seperti apa, karena sekarang harinya Kamis. Nanti sama Mbah Biden bisa jam 23, 34, 34, 23 juga bisa malam belajar ekonomi makro mikro. Karena beliau masih mau cuma hanya sekedar memberikan ilmu media YouTube, tapi audionya nanti ketika beliau on nyambung, beliau pasti memberi kode ketika Anda online. Di situ kita bisa nimbrung bareng komunitinya langsung seperti radio. Jadinya medianya YouTube tadi bisa open ended langsung, karena itu bukanlah hal yang murah tapi memang ya spesial dari Universitas Anti Korupsi khususnya. Di sini saya akan memberi sedikit ilmu apa itu ekonomi, karena banyak sekali ya macamnya, dana banyak sekali perbankan, dan Anda harus jeli pilih milih bank mana yang bisa saya andalkan untuk mengcover ilmu pendidikan keluarga saya atau anak putuku gitu ya. Jadi Anda harus jeli ketika Anda sudah masuk di suatu education perkuliahan atau apa lingkungan sekolah maupun university. Anda akan disodorkan banyak sekali bank yang membuat tahapan atau target bagaimana Anda bisa menyelesaikan studi Anda dengan program-program yang sudah ada. Di situ akan di-cover secara langsung melalui dana-dana yang dinamakan dana semester. Jika Anda yang sudah mendapatkan beasiswa, maka secara otomatis itu nanti sudah ada schedule atau runtutan-runtutan berapa kredit semester yang harus kita selesaikan, berapa SKS-nya, dan berapa jadwal tempuh yang harus kita selesaikan hingga jenjang yang Anda inginkan. Seumpamanya Anda hanya menginginkan hingga jenjang D3 saja, Anda tidak bisa masuk di S1. Anda mulai dari D1, D2, D3. Disitulah prospek-prospek Anda manfaatin untuk selain sekolah juga bekerja. Karena kalau Anda independen, maka Anda harus pintar mengelola keuangan. Tapi jika community, maka secara otomatis ada perusahaan atau pihak-pihak bank yang sudah membuat schedule atau planning di mana dunia Anda ketika masuk education harus selesai tepat waktu atau on time. Ketika perbankan itu menargetkan hanya semisal D1 hanya 2 tahun, setahun 2 tahun, dan Anda melebihi target itu, maka Anda kena beban atau pajak atau biaya tambahan seperti itu, dan berkelanjutan. Maka jika Anda benar-benar ingin terjun ke dunia pendidikan, Anda harus on time dan sesuai time yang telah ditentukan atau schedule itu. Jika Anda melampaui target-target yang sudah ditentukan dan Anda tidak tepat waktu, maka Anda akan kena biaya tambahan itu sendiri. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu ekonomi, walaupun ini tradisional dan teknologinya berupa ada di perbankan baik swasta maupun negeri. Iya, karena ini tradisional. Nah, nanti kalau ketika Anda teknologi, Anda akan mendapatkan buku semacam ini. Ini namanya buku debit seperti ini. Nah, ini namanya buku debit. Anda akan mendapatkan buku-buku debit seperti ini. Ini punya Jatim, nanti Jateng beda lagi, Jabar beda lagi, Kalimantan, Sumatera, setiap pulau itu memiliki sudut pandang dan warna yang berbeda-beda, tidak semuanya merah dan seperti ini. Dan banyak sekali jenisnya. Masing-masing bank itu membawa brand sendiri-sendiri. Ketika saya masih anak-anak, jadi saya membawa brandnya anak-anak. Ini adalah tabungan anak-anak.
Dimana kala itu saya memulainya tahun 1995. Saya mulai belajar di dunia perbankan ya karena bimbingan ayahanda tadi tradisional, ketuk tularnya melalui tradisional one by one. Yang dhisik 100 200 dikasih umplung atau dikasih apa buku, kita masukkan di ampau semacam ini, kita masukkan dulu, dimasukkan di gini sebelum kita datang ke bank, kita masukkan dulu seperti ini, dimasukkan dulu di dalamnya. Nanti begitu numpuk kita datang ke perbankan. Perbankan apa yang kamu inginkan? Bawa KTP. Kalau belum ada KTP SMP SD silakan bawa kartu identitas murid atau sekolah. Datang sendiri, kalau nggak bisa minta bantuan sama guru guru TU ataupun guru-guru yang ada di sekolahnya Anda. Kamu tabungin dulu, nanti kalau sudah banyak datang ke bank-bank yang Anda tuju. Misalnya ada aku pengen di Mandiri, nanti di situ tanya syarat-syaratnya, terus bawa uang tabungannya, kasihkan ke mbak tellernya atau mungkin consumer service-nya, dan Anda datang, aku mau nabung, ini dikasihkan. Sudah otomatis pihak-pihak bank itu sudah ngerti maksud dan tujuan Anda jika sudah memiliki buku semacam ini. Buku ini mesti ada yang namanya ATM, dan ATM itu harus hati-hati, tidak boleh sampai di tangan orang lain semacam ini. Nah, ini satu produk, tidak boleh ada di tangan orang. Kalau di tangan orang habis dong uangnya, karena ini adalah sistemnya anak-anak, harus simpen. Jika memiliki kartu ini, ya ini kartu sakti yang Bu Santi maksud. Kalau sudah sekolah, bapak mamahnya ngirimnya melalui bank, itu namanya teknologi. Kalau tradisional ya nanti pulang dikasih bekal lagi, ditaruh sini lagi, buat jajan, buat makan, buat beli buku, nanti sisanya dimasukin lagi. Terus ada, kita sudah punya ini, datang ke perbankan, dikasih gini aja sudah tahu, perusahaan itu sudah tahu Anda bawa buku ini, sudah tahu, oh mau nabung. Kalau mau ngambil juga gitu, bilang, loh kok amplopnya kosong, saya mau ngambil uang. Sudah ngerti. Itu untuk anak-anak di bawah 17 tahun. Jangan takut dan jangan malu datang ke bank. Belajar dari usia yang masih muda. Nanti ketika tua Anda akan tahu, oh enak ya, jadi semuanya bisa tercover seperti itu. Dan yang lainnya, walaupun di sekolahan menyediakan, tapi itu pegang dan usahakan Anda punya pribadi. Ini adalah pribadi, bukan community. Independen itu seperti ini. Jika community, Anda akan dibuatkan semacam kumulatif together seperti ini. Karena ini independen, jadi harus mandiri sendiri. Seperti itu. Nah, tabungan-tabungan ekonomi makro mikro yang Bu Santi maksud itu seperti apa? Seperti inilah botean-botean yang harus Anda ketahui dan Anda pelajari ketika Anda sudah mulai sekolah SD, SMP, kan sudah mulai punya buku tabungan, nggak ada pajaknya sama bapak ibu guru. Di situ Anda harus mulai nyatet. Anda buat seperti ini, beli buku seperti ini. Ini ada debit, ada kredit. Nanti Bu Ria jelasin maksudnya debit kredit itu seperti apa. Nah, contoh. Loh Bu, kok ada pengeluaran segini, ada debit sebegini? Ya, karena debit di sini adalah uang yang Anda peroleh dari bapak atau ibu atau saudara atau apa, kan Anda tulis di sini debit. Ini uang yang masuk di saku Anda. Kredit adalah uang yang keluar berupa barang atau duit. Kalau duit untuk makan, habis untuk apa aja, tulis di sini. Nah, kemudian tutup bukunya, kita total pendapatan sama pengeluaran besar mana, seperti itu. Kalau besar dari pengeluarannya, karena ini kan cash, kita dapat, seumpamanya kita keluar, dapat uang 500.000, kemudian kita keluar beli ini, beli itu, kemudian ditraktir, kita tulis di sini. Totalnya, wow, lebih banyak uang yang keluar daripada yang uang masuk. Uangnya masuk 500, kita keluar bisa sampai 1 juta, seperti itu. Nah, di sini kita bisa membuat planning. Oh, berarti kalau aku nggak ada teman, nggak berani keluar sendiri. Karena tadi dapat tambahan namanya kredit di sini, karena cash kan, uang yang keluar tadi cash punya kita karena kita dikasih. Wow, coba kalau aku keluar sendiri nggak punya duit, aku cuma dikasih bekal sama orang tuh hanya 500.000, padahal aku keluar sampai habis.
wah 4 juta, 3 juta, 5 juta, seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh, karena semua yang masuk dalam catatan adalah cash lunas dan sudah bebas pajak, karena ketika kita melakukan transaksi dan jual beli atau barang kita kena pajak, yaitulah dinamakan cash lunas umur hidup. Jadi di sini ada tutup buku, dan buku itu oh di sini ada sisa, masih sisa, berarti aku nggak gendongin duit nih, masih punya uang sisa, bisa buat pentol, beli apa gitu. Di sini ditulis lagi dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh botean tradisional ekonomi. Bagaimana Anda memanage uang, Anda dapat masukan dari siapa, kemudian Anda keluarkan untuk apa. Ketika ada loh, kok ada pengeluaran segini gedenya ya, 4 juta, 5 juta, oh iya beli komputer aku dibeliin sama kakak, masukin di sini. Karena itu pendapatan Anda, pendapatan yang Anda peroleh dari kakak Anda, masuk di kredit yang cash lunas tadi, bebas pajak, karena belinya sudah kena pajak. Seperti itu ya. Jadi jangan takut untuk belajar ekonomi, silakan datang kalau kurang paham ya di koperasi-koperasi itu. Bu, kok saya kena apa itu, kena beban sekian, saya kok kena bunga sekian. Nah, kalian harus tahu presentasinya berapa. Kalau kita buat tradisional gini kan nggak ada apa, kan sudah pajak kena. Kita beli HP, kita sudah kena pajak. Kita makan, tadi kita tulis bakso, sudah kena pajak 10%. Jadi semua yang masuk dalam buku anggaran, buku perbankan itu adalah sudah cash lunas umur hidup dan sudah bebas pajak. Secara otomatis pajak itu sudah melindungi hak-hak yang sudah Anda lakukan tadi, karena ada transaksi. Seperti itulah, dan selamat beraktivitas. Karena ini tanggalnya 2 yang mau gajian ya, segera gajian. Kok gajiku nggak cair ya? Ya mungkin Anda kurang dalam soal administrasi atau soal absensi atau soal dan tetap bengek. Silakan Anda selidiki sendiri, karena di sini kami hanya sebagai pengendali, dan pengendali itu luar biasa kerjanya, bahkan kami tidak mendapatkan upah gaji seperti yang Anda terima. Seperti itu, dan selamat beraktivitas. Good morning, selamat pagi, have a nice day.